Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sinta Malia Pohan dari Unit 1 Stambuk 19 Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian konservasi. Konservasi adalah pelestarian atau pemberian perlindungan. Secara arti, konservasi bermula dari bahasa Inggris conservation yang artinya pelestarian atau perlindungan, di mana konservasi adalah upaya-upaya pelestarian lingkungan akan tetapi tetap memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Atau konservasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk dapat melestarikan alam. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati juga memberikan pengertian konservasi, yaitu pengelolaan sumber daya alam hayati di mana pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana demi menjamin kesinambungan persediaan hayati demi meningkatkan dan memelihara kualitas keanekaragaman lainnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safitra dari kelompok 1. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh kawan saya, yaitu saya akan membacakan tujuan konservasi. Tujuan dasar dari konservasi adalah memberi perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistemnya agar manusia tetap bisa memanfaatkannya. Tetapi juga tersebut bisa dibagi lagi menjadi beberapa poin yang lebih spesifik, yaitu memberi perlindungan, pembatasan, serta pemeliharaan kepada suatu area atau lingkungan yang bernilai agar menghindari kemungkinan terjadinya kerusakan, apalagi yaitu memberi perlindungan, pembatasan, serta pemelihara kepada suatu area atau lingkungannya yang bernilai agar menghindari kemungkinan terjadinya kerusakan, apalagi kepunahan pada komponen yang menjadi pembentukan dari lingkungan tersebut, sehingga bisa menyebabkan ketidakseimbangannya ekosistem. Menekankan untuk memanfaatkan kembali bangunan atau tempat yang sudah tidak dipergunakan dengan cara memperbarui atau mengembangkan fungsinya. Contohnya, suatu ruang rekreatif pengguna di Raden, Jawa Tengah, lingkungan sekitar kawasan tersebut juga memerlukan penjagaan untuk melindungi cagar budaya, memelihara dengan memastikan ketersediaan air dan udara bersih. Lingkungan ini mencakup wilayah daratan hingga perairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmalita. Saya dari kelompok 1 ingin melanjutkan dan mempresentasikan materi kami. Dan di sini saya akan bahas mengenai manfaat konservasi. Nah, manfaat konservasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, untuk melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara proses-proses ekologi maupun ekosistem secara berkelanjutan. Nah, yang kedua, untuk melindungi spesies massa, flora dan fauna, ekosistem itu akan berkelanjutan di masa yang akan datang. Yang langka atau hampir punah, seperti contohnya
membuang sampah sembarangan. Jadi kalau kita membuang sampah sembarangan, jadi bisa di tempat kita itu bisa tercemar dan sehingga bisa menyebabkan dan harus tetap mengembangkan ekosistem kita. Nah, maka dari itu marilah kita saling menjaga ekosistem kita dan tidak merusak alam. Dan makanya kita harus itu untuk tetap melestarikan alam kita, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon sembarangan. Nah, untuk supaya di lingkungan kita itu bisa bersih, nyaman, tentram, bukannya kebersihan itu lebih dari nyaman. Maka dari itu saran saya supaya untuk tidak membuang sampah bahan-bahan organik sehingga tidak tercemar di sungai dan harus tetap melestarikan penyakit di lingkungan kita tersebut. Jika dilihat dari segi ekonomi, yaitu untuk mencegah kerugian yang diakibatkan oleh sistem penyangga kehidupan, misalnya seperti kerusakan pada hutan lindung, daerah aliran sungai dan lain-lain. Nah, di situ kan berarti kita harus menjaga sungai kita dan tidak tercemar. Nah, supaya guna untuk mencegah itu supaya tidak makhluk di dalam air itu tidak punah gitu. Selanjutnya itu ada kerusakan lingkungan. Nah, di sini bisa mengakibatkan kerusakan ekosistem pada suatu alam. Di sini berarti contohnya itu seperti menebang pohon sembarangan. Dan di sini banyak terjadi seperti membuang sampah sembarangan, sampah-sampah organik sehingga bisa mengakibatkan banjir dan pencemaran lingkungan sehingga penyakit itu mulai timbul. Banyak sampah sembarangan tanpa kesadaran melestarikan alam pada ekosistem kita. Maka dari itu kita dapat mendapat berarti inti dari semua manfaat ekosistem, manfaat konservasi adalah itu ada melindungi dan mencegah. Nah, maka dari itu kita sebagai masyarakat dan ketika ada orang membuang sampah sembarangan itu kita harus saling mengingatkan atau menebang pohon sembarangan, maka kita harus mengingatkan satu sama lain sehingga guna untuk masyarakat, maka kita harus menanamkan kesadaran untuk saling tidak membuang sampah sembarangan dan tetap melestarikan lingkungan kita dan tetap menjaga ekosistem di lingkungan kita tersebut dan tidak merusak. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila terdapat kekurangan kami mohon maaf. Saya tutup dengan membaca doa. Billahi fisabilillah wassalamu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan bahas tentang upaya-upaya konservasi sumber daya alam. Upaya pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan di berbagai tingkat lingkungan. Nah, kita dapat melakukannya di lingkungan rumah maupun di sekolah dan lingkungan yang lebih luas. Di sini cara-cara untuk melestarikan sumber daya alam, tidak semua bagian bumi memiliki sumber daya alam. Suatu daerah, maka semakin banyak sumber daya alam di suatu daerah, maka semakin banyak yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Adapun usaha untuk melestarikan alam di antaranya, yang pertama, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, membuat terasering pada pertanian di pegunungan. Yang keempat, membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Selanjutnya di sini ada bentuk konservasi alam. Ada beberapa bentuk konservasi alam yang bisa diterapkan di Indonesia. Berikut adalah contoh dari upaya konservasi tersebut. Antara lain, cagar alam. Cagar alam adalah bagian dari suaka alam yang termasuk juga suaka atau marga satwa. Suaka marga satwa sama halnya dengan cagar alam. Apabila suatu kawasan mempunyai keunikan yang khas, Taman Nasional adalah kawasan yang masih mempunyai ekosistem asli dan berfungsi sebagai lokasi pengawetan alam. Taman Laut ditujukan untuk lokasi perlindungan dan perbaikan pada ekosistem laut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.